Air mata kaum Duyung dapat berubah menjadi mutiara. Karena anugerah inilah, klan laut hidup dalam kemakmuran yang melimpah. Namun, ada satu masalah besar. Raja Laut tidak memiliki ahli waris. Suatu hari, melalui sebuah cermin ajaib, Raja Laut secara tak terduga mengetahui bahwa ia memiliki seorang putra yang tinggal di daratan. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan seluruh klan untuk mencari anak itu. Di sisi lain, seorang wanita manusia menyadari bahwa setiap kali putranya menangis, air matanya berubah menjadi mutiara. Anak laki-laki itu yang berhati lembut dan bijaksana demi menopang kehidupan mereka dengan sengaja meneteskan air mata hingga terkumpul satu kotak penuh mutiara untuk dijual oleh ibunya. Wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa putranya adalah putra Raja Laut. Ia hanya mengira anaknya menderita penyakit aneh. Ketika wanita tersebut tiba di sebuah toko gadai, ia tidak menyadari bahwa pemilik toko itu adalah anggota klan Raja Laut. Begitu melihat mutiara-mutiara unik khas kaum Duyung, pemilik toko langsung curiga dan bertanya dari mana asalnya. Takut kondisi putranya terbongkar, wanita itu buru-buru menyembunyikan kotak mutiara dan berusaha pergi. Namun pemilik toko segera mentransfer uang sebesar $100.000 kepadanya untuk membeli mutiara-mutiara itu. Setelah menerima uang tersebut, wanita itu langsung melarikan diri. Ia tidak tahu bahwa pemilik toko segera melaporkan kejadian itu kepada Raja Laut. Saat wanita itu berlari melewati sebuah gang sempit, ia tanpa sengaja bertemu dengan Raja Laut. Meski keduanya merasakan keakraban yang aneh, pencahayaan malam yang redup membuat mereka tidak saling mengenali. Wanita itu salah paham, mengira pria tersebut berniat tidak baik. Ia menghindarinya dengan marah lalu pergi. Sementara itu, para bawahan Raja Laut mengikuti jejak aroma mutiara dan justru menemukan saudara perempuan wanita tersebut. Mereka kemudian membawa sang saudari, ibu, dan anak itu ke villa Raja Laut agar hidup dalam kemewahan. Saudara perempuan wanita itu memutuskan untuk menyamar sebagai dirinya. Awalnya, Raja Laut masih menyimpan keraguan. Namun ketika ia melihat anak kecil itu memegang mutiara khas klan laut, semua kecurigaannya lenyap. Meski begitu, entah mengapa ia merasakan penolakan yang tak bisa dijelaskan terhadap wanita yang mengaku sebagai ibu sang anak. Pada saat yang sama, wanita yang sebenarnya tengah mengikuti wawancara di perusahaan Raja Laut. Berkat bakatnya yang luar biasa dalam melukis, ia dengan mudah lolos tahap pertama. Namun di ronde kedua, saudara perempuannya tiba-tiba muncul. Takut penyamarannya terbongkar, sang saudari dengan lantang mengaku sebagai istri bos. Ia langsung membatalkan kelayakan wawancara wanita itu, lalu memanggil sekelompok pengawal untuk mengusir wanita dan anaknya. Detik itu juga, Raja Laut merasakan nyeri tajam di dadanya. Ia segera menyadari bahwa putranya sedang tidak baik-baik saja. Saat ia bergegas menuju perusahaan, pemandangan yang ditemuinya membuat jantungnya bergetar. Air mata putranya telah berubah menjadi mutiara.